Kembali lagi di Step Back. Kali ini gue udah sama salah satu living legend basket Indonesia. Wih, serem. Bung Ferry. Halo. Selamat pagi. Iya, Bung Ferry sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mantap. Kegiatan apa sekarang, Bung? Kegiatan yang nggak jauh-jauh dari basket lah. Sekarang ini lagi fokus persiapan tim nasional kita buat Asian Games lah. Asian Games ya? Kan tanggal 26 besok Asian Games di Hangzhou, Cina. Oke, Hangzhou, Cina. Oke. Jadi siapin ke tim 5-on-5 karena 3x3 nggak ikut. Oke. Gitu. Nah, kita sedikit flashback nih. Bung, pada era pertama kali lo mengenal basket sebagai atlet kan tuh ya. Sebelum lo masuk sebagai atlet itu bisa ceritain nggak sedikit? Berarti flashback ke tahun 90. Yeah. Pertama kali lo kenal basket gimana sih? Pertama gua kenal basket itu SMP kelas 3. Nah, pertama gue belajar basket tuh di Ciputat. Anjir, Ciputat. Namanya dulu Bascip. Bascip apaan tuh? Basket Ciputat. Basket Ciputat. Taruh. Lu 90 basket Ciputat di mana, Om? Di Komplek Kompas. Anjir, Komplek Kompas. Tahu kan? Old school banget ya, tahu gua tuh. Pas kalau kita di sini Pasar Ciputat belok kanan tuh. Iya, belok kanan. Di situ gue belajar. IAIN belakang. Yes. Belum UIN ya? Lewat. Iya, belum IAIN. Gitu. Iya. Anjir. Itu Bascip. Gue juga kaget tuh basket Ciputat. Basket Nah, di situ Ciputat. gue belajar. Cikal bakalnya tuh. Cikal bakalnya karena di situ yang di komplek itu banyak anak-anak itu alumni SMA 70 yang udah ngerti basket. Oh, pada mainnya di situ. Pada mainnya di situ. Soalnya setahu gua kan kalau selatan kan biasanya larinya ke Mitra Guntur nih. Iya. Lu nggak rombongan itu enggak ya? Nggak beda lah itu. Lu cabutnya ke yang Malak pinggir nih. Pinggir dari Bascip gue ke Amateur Sonic. Pak Pandi. Pak Pandi, Pak Iwan. Oh, Iya. banyak lah itu. BR. Legendanya basket Kebayoran Lama. Iya. Dulu sebutannya Balai Rakyat Cilandak ya. BRC. BRC. Ya keren dikit bahkan zaman pakai Balai Rakyatnya BRC. Balai Rakyat Cilandak. Nah, di situ tuh. Wah, ringnya masih katro banget lagi. Bukannya katro lagi bos itu. Serem gitu. Iya. Lo ngeliat Indonesia Arena kayaknya langsung coba zaman sekarang gue masih umur era lo ya. Zaman dulu mah latihannya ubin, bos. Jadi kalau pleset-pleset udah jago. Makanya orang-orang dulu tuh kakinya kuat daripada anak sekarang. Kuat ya? Udah biasa main di ubin. Udah biasa main di ubin. Sekarang mainnya di kayu. Pakainya beton. Beton. Iya, langsung beton ya. Jadi tuh era di Bascip tuh. Bascip. Terus masuk ke SMA. SMA mana? SMA 32 gue, Cidodo. Oke. Ya, dulu tuh tim basketnya lumayan juga lah. Lumayan 32 tuh ya. Gitu ya. Ada Cidodo. Sufi, ada Budi, terus ada beberapa lah pemain-pemain yang ikut zamannya dulu, ada namanya Popda ya. Iya. Namanya Popda. Orang tua nih bener. Gila. Karena zaman dulu tuh nggak ada istilah kelompok umur. Nggak ada. Ada tunas, ada junior, iya, tunas ada junior. senior. Udah Tunas tiga junior itu aja. senior. Gitu. Belum ada KU tuh ya? Belum ada KU. KU tuh baru-baru. Ya, baru beberapa tahun belakangan. Dan akhirnya SMP, SMA udah lebih mengenal basket, terus masuk ke kuliah nih. Otomatis lu udah mulai punya klub nih. Ya. Kemana tuh, Om? Jadi gue pertama punya klub itu, pertama awalnya kan gue volley tuh ya dari SMP. Volley lu? Volley. Adalah. Volley. Gimana caranya sih? Di SMP kelas 3 mulai kenal basket yang The Bascip, sama di SMP mulai latihan. Nah, SMA baru mulai fokus bener-bener gue ikut tim juniornya Pelita Jaya waktu itu. Oh, SMA. Pelita Jaya. Itu yang ngelatih tuh Pak Eki. Karena Pelita Jaya dulu baru bikin junior. Jadi latihannya nggak punya lapangan kita. Nggak punya lapangan. Latihannya tuh sekitar Gelora Senayan, lari aja dari dribble apa gitu ya kan. Gila. Lapangan ABC belum ada tuh ya? Lapangan itu sudah ada. Oh, udah ada kan? Sudah ada. Itu udah ABC. lama. Karena kan di belakangnya sekarang Hotel Senturi itu dulu kan perkampungan atlet, bos. Oh iya, perkampungan atlet. Bukan, belum ada PS segala macam, perkampungan atlet. Belum. Jadi kita punya mes di situ ya daftar di situ. Nah, jadi gua bergabung Pelita Jaya itu SMA kelas 1, terus jadi pemain, jadi pelatih, akhirnya ke pronya semi pronya di Pelita Jaya juga. Oke, berarti masuk semi pro ke pro itu era Kobatama. Era Kobatama. 93 Kobatama itu 93 lah. 93 ya? 92, 93 lah. Itu namanya Email Kobatama. Email Kobatama. Gue SD mau ke SMP itu udah pro. Sampai akhirnya tahun 2000 gue main bareng nih sama dia nih di Bulls. Pokoknya di mana-mana selalu ada dia nih. Ada di mana-mana nih orang. Bung Ferry pokoknya parah nih. Parah. Terus era Kobatama gimana, Bung?
Ya, Ora Kobatama waktu itu cukup seru kan. Mungkin pada saat waktu itu kita udah pakai pemain asing tuh. Iya. Jadi pemain asing itu bukan suatu hal yang baru. Iya. Buat kita ya. Benar. Tapi dulu pemain asingnya memang kualitasnya bagus-bagus ya. Gue inget sih Bobby Park dulu. Bobby Park tuh number one-nya. Juga ada D-Train tuh bekas pemain dari NBA juga. Ada dari Maverick. Jadi dulu itu memang kualitas pemain asingnya itu benar-benar oke lah. Oke ya. Karena kan kalau dulu gini, sistemnya itu klub ngambil pemain asing itu bukan kayak sekarang. Sekarang kita cuman scoutingnya di YouTube, di mana. Kalau dulu tuh mereka 30 orang kalau nggak salah datang ke sini, mereka scrimmage, ya kita lihat tuh. Langsung tuh ya. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Jadi tahu lihat, oh ya ini yang bagus, yang ini yang nggak sesuai kebutuhan tim. Dulu begitu. Langsung kelihatan tuh. Langsung kelihatan. Gila. Nah Om, kalau kita ngomongin lo udah masuk ke era pro nih, otomatis masuk di era Kobatama itu di PJ. Terus klub-klub mana aja sih yang pernah lo singgahi waktu masa pro? Masa pro itu gue cuma 2 ya, fokusnya di PJ sama Satria Muda. Oh, masa kemasan lo golden era lo di mana nih? Di di PJ lah. PJ. Di PJ waktu itu kita bisa sampai prestasi tinggi waktu itu sampai ke Final Four. Final Four tuh ya? Di PJ. Itu berat banget lo era itu tuh. Berat bos. Gila. Karena Aspak. Iya, Aspak. Panasia Indonesia. Iya. Itu tim-tim yang benar-benar oke banget. Iya. Gitu. Iya. Jadi tim-tim zaman dulu tuh yang sekarang masih ada di IBL itu Pacific. Iya, Pacific. BPJ, tapi BPJ itu namanya Bima Sakti kan. Oke, Bima Sakti. Bima Sakti. Ya kan? PJ. Ya, SM hitungan baru lah ya, tapi yang lama-lamanya ya kayak gitu-gitulah. Tim-tim yang zaman-zaman dulu lah. Oke. Terus akhirnya lu singgah ke SM. Sampai tahun berapa tuh di SM? SM gue 97. 97 tuh? Karena terakhir itu gue SM ya 97. 96 tuh terakhir kita sempat main sama ini Magic Johnson All Star. Magic Johnson All Star. Di Istora. Gokil. Baru diklaim Heads Ivy. Iya. Gak lama dari situ kan? Makanya mau salaman gemeter. Salam enggak ya? Karena belum ada edukasi ya? Gak ada edukasi. Lo mikirnya kena keringet, wah anjir Heads Ivy nih. Iya, karena dia baru kan waktu itu baru. Iya, baru. Beberapa bulan ya. Baru beberapa bulan. Itu kan dia retire tuh. Retire. Terus dia bikin tim Magic Johnson All Star. Iya. Itu yang bawa ke Indonesia itu kalau nggak salah Aris Sudarsono. Mas Aris Sudarsono itu legend juga tuh. Legend yang kerok gitu. Biang kerok, Mr. Showtime. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, lu sempat main bareng tuh ya? Oh iya. Sama si Magic Johnson ya? Magic Johnson sempat main. Apa yang ngebedain Om? Bisa kelihatan nggak kualitas emang era pemain NBA era itu sama Kobatama era lu? Banyak dapat pelajaran nggak lu dari si Magic Johnson? Apa yang lu dapat? Banyak banget, jauh lah. Secara IQ basket. IQ basket ya? Sekarang kan gini, pada zaman-zaman itu kita mau nonton game-game NBA kan susah bos. Susah. Ada TVRI, sebulan sekali juga belum tentu. Udah gitu, RCTI itu masih pakai decoder. Orang kaya doang yang ada kan? Kaya doang. Bener. Belum, jarang banget. Jadi kita ngelihat langsung kayak gitu kok. Memang beda. Beda ya? Beda karena memang IQ basket, terus kompetitif di sana, skillnya, ya kan setinggi begitu ya. Tinggi gitu ya. 2 meter lebih bisa jadi point guard lah. Kita di sini point guardnya kutu-kutu. Segua. Dia 2 meter point guard, udah gitu no look pass gitu-gitu. Dipegang gini bola, kita di bawah begini-begini nggak nyampe-nyampe. Susah. Lo posisi main 3-4. Main 3-4. 3-4. Tinggian dia guard. Dia guard Guard juga. Susah. Tapi memang kita lihat itu pelajaran bagus karena pada saat itu yang bisa mendatangkan tim-tim level dari luar itu kan memang waktu itu dalam acara kalau nggak salah Bakri Memorial Cup. Oh. Ingat nggak? Di Istora Senayan tuh aja. Itu ada antar SMA-nya. Iya benar. Klubnya. Benar. Gitu loh. Bakri Memorial Cup. Gokil. Itu ingat banget tuh gue. Gila tuh kenangan banget Om ya. Oh iya. Basket tuh golden eranya ya era-era lo itu ya. Era itu lah. Era itu ya. Nah, terus kan dari konvensional nih Om. Tiba-tiba lo yang terakhir gue dengar berita kan lo sempet nanganin 3x3 kan ya. Nah, jauh sebelum lo nanganin 3x3, sedikit cerita dong sejarah 3x3 sendiri masuk ke Indonesia. Itu berawal dari tahun berapa, siapa yang bawa?
Ini secara kebetulan ya, karena gue kan bukan pemain yang top lah, nggak pernah terekspos tuh. Tahu-tahu gue Tapi lo ada mulu di mana-mana. Tapi gue disuruh pegang 3x3. Iya. Jadi flashback dulu sedikit. 3x3 pertama masuk ke Indonesia itu tahun 90-an lah. Tahun 90-an. Ya, itu gue main. Lu main tuh? Gue main tuh. Oke. Itu namanya kalau nggak salah tuh Nike 3x3 Indonesia. Nike 3x3 Indonesia. Yang bawa tuh Mas Hari juga. Oh, Mr. Showtime lagi nih. Mas Hari juga. Nah, itu main pertama kali 3x3 masuk. Nah, alhamdulillah gue bisa dapat runner up. Runner up. Perdana main 3x3, runner up. Yes. Oke. Itu timnya yang biasa gue ada Robin, ada yang lawan. Finalnya ketemu Oki Tamtila itu, Victor Roring yang sekarang di Pelita Jaya, sama legend juga Muhammad Rifki. Muhammad Rifki. Itu di Amerika sekarang ya? Sini. Udah di sini ya? Sini. Sini dia. Iya. Jadi runner up juaranya mereka. Nah, juaranya ini dikirim ke Jepang. Oh, oke. Ketemu pemain NBA Anthony Hardaway lah. Waktu itu kan ngetop banget tuh. Orlando Magic. Iya, nomor 1. Nomor 1. Gokil. Nike kan dulu dia pakai sepatunya kan. Anthony Hardaway. Jadi kita tuh di yang juara-juaranya itu dapat ya kayak sekarang lah voucher sepatu apa segala macam gitu ya. Jadi itu pertama 3x3 di Indonesia. 3x3 datang ke Indonesia. Ya, habis itu 3x3 kan berkembang. Oke. Ada yang Reebok yang ngadain, ada Adidas. Terakhir yang 3x3 yang agak ekstrim itu Crushbone. Crushbone. Oke, itu yang dalam jaring bukan sih? Ya, lo main kayak dalam kerangkeng lah. Dalam kerangkeng kan? Dalam kerangkeng. Dan itu mainnya bener-bener fisikal banget. Oke. Fisikal banget. Ya kan dari situ kan lahir lah anak streetball apa segala macam gitu. Nah, itu panjang sejarahnya gitu. Gue sempat main Crushbone itu satu tim sama Richard Insen. Aduh, boles banget dong. Richard Insen. Kalau kita kan pusing lihat dulu, takut ngapain ya orang kan nembak. Kalau kan zaman orang dulu bilang gocek mulu tong. Oh, Insen legend juga tuh ya. Insen pertama bikin komunitas di Bandung lah ya, pertama kali ya. Bandung baru masuk ke sini ya. Lu sempet main tuh sama dia tuh? Sempet main gua di Malang, gua inget banget. Kaget gak pertama kali ngelihat nih kok ngehe nggak dipasing-pasing gue ya? Enggak, paling nggak sebelumnya gue udah tahu gitu. Tapi dalam hati ini kita mau tanding sama Showtime ya nggak? Pegel juga gitu. One man show ya. One man show, takut ya. Tapi seru. Tapi seru. Emang gitu kan? Emang gitu. Emang seperti itu. Karena 3x3 itu boleh bilang penuh dengan entertainment. Iya, betul. 3x3 itu. Karena di 3x3 kalau pengalaman gue, lu nggak cuman harus punya IQ yang bagus, lu mesti bener-bener cerdik dan pintar gitu. Nggak cuman ngandelin fisik aja. Betul. Kalau anak sekarang kan ngandelin fisik. Fisik aja. Kalau orang zaman dulu kan otak, Bos. Iya. Benar. Pakai otak lah, bukan otot ya. Nah, bukan otot. Bukan otot. Bola lewat orang stop, ya kan? Iya, benar. Bola lewat orang stop. Nah, berarti peraturan pun masih abu-abu pada saat peraturan masih abu-abu. Masih abu-abu tuh ya. Iya, kalau dulu cuma 3 orang doang. Bench player nggak ada bench player. Enak banget lu anak-anak 3x3 SSS 3x3 Indonesia Mandiri. Ada bench playernya. Iya. Cedera bisa diganti substitution. Kau nih enggak lu? Dulu enggak. Bertiga doang? Ya 3, cedera 1, 2 lawan 3, ya enggak? Satu lagi cedera? Sendirian? 1 lawan 3, ya enggak? Bisa kayak pitung lu. Sendiri lawan bertiga. Jago banget tuh. Jago banget berarti. Wah, gokil. Berarti lu ngerasain dari era 3x3 pertama kali datang ke Indonesia. Betul. Sampai akhirnya lu menangani 3x3 itu sendiri. Betul. Di tahun 2021 kayak kemarin. 2021 kan? Untuk persiapan SEA Games ke Hanoi. Hanoi ya? Hanoi, itu ya? Posisi lo apa Om di situ? Oh, gue manajernya. Manajer kan? Manajer timnas tuh ya? Timnas 3x3 ya? Betul. Nah, persiapan kita waktu itu pelatihnya, head coach-nya Ali Budi Mansyah. Iya, Coach Ali Budi Mansyah. Ali Budi Mansyah, gue kerja sama dia. Dalam rangka itu kita tryout ikut namanya turnamen Asian Basketball League 3x3. Oke. Di Bali. Di Bali dan gilanya lagi itu turnamennya dilaksanakan di bulan puasa, Bos. Lo kebayang di Bali bulan puasa ya nggak main jam 2 siang. Iya, si dingin tuh cuacanya. Nah, bukannya dingin lagi panteng. Iya kan, panteng banget. Itu internasional ya? Internasional. Malaysia, Singapura, Vietnam, ada Filipina gitu ya. Ya alhamdulillah kita juara nih, Bos nih. Asal buktinya. Wow, ABL. Gila. First gila. Ya kan? Ini emas nih. Iya. Ada emas ini kita. Gila.
Keren. Sebelum kita ke Vietnam. Sebelum berangkat nih. Ya, ini tes and trial di sini. Ya, tes and trial. Tes and trial, Toto di luar ekspektasi dapat emas. Betul. Tapi lu sempat kaget nggak, Om? Ya kaget aja gitu loh, karena gua Nggak nyangka kan? Nggak nyangka kayak mimpi aja. Gua ngawalin di Traxxi dari dulu jadi pemain. Dari dulu tahu-tahu pemain. ujuk-ujuk suruh pegang Traxxi, ya kan? Iya. Nggak kebayang juga, nggak pernah. Karena kan selama ini gua fokus di 5 lawan 5. Iya benar. 5 on 5, ya kan, untuk persiapannya. Nah, kebetulan di Hanoi kemarin juga selain manajer di Traxxi, gue juga vice manager di 5 on 5 yang kita alhamdulillah dapat. Berarti di satu turnamen yang sama, lu pegang dua nih, konvensional basketball sama si Traxxi. Namanya juga all around player. Iya, all around player. Gue pikir cuma di main doang, ternyata all around player juga ada di bidang ini. Iya, semua. Apa bedanya sih antara lu pegang di 5 on 5 sama di Traxxi? 5 on 5 itu maksudnya kita udah paham, udah schedule-nya tuh enak. Emang lo mainnya di situ, lo ngerti. Di situ, training camp-nya juga, ya pokoknya udah di luar kepala. Oke. Kalau Traxxi kan sebenarnya sesuatu hal yang baru, adjustment-nya banyak gitu. Iya. Lu jadi pemain Traxxi sekarang itu harus siap segalanya. Fisik, skill, ya, mental. Itu mesti siap karena itu kan running game. Iya. Ya, dan gitu lapangannya karena beda kan. Betul, setengah lapangan dan floor-nya juga beda. Floor-nya beda. Benar. Itu kalau programnya nggak bagus, nggak sesuai, itu bisa rentan cedera. Betul. Terus kedua, tantangan di Traxxi-nya adalah lu satu hari itu bisa main 2 atau 3 kali. Iya. 2 atau 3 kali. Ya. Benar. Yang sampai sekarang itu tantangan buat pelatih sama kita di manajer, recovery-nya. Iya. Karena jarak game itu dekat, tight banget ya. Game pertama, game kedua tuh bisa jarak setengah jam, sejam, paling lama sejam setengah. Betul. Ya kan. Betul. Nah itu recovery-nya gimana? Betul. Jadi kalau semuanya nggak siap apa segala macem, menurut gue agak susah. Makanya Traxxi itu sebenarnya yaitu selain permainan energi, pemainnya mesti bener-bener khusus disiapkan untuk Traxxi. Kalau menurut gue. Tuh, lo dengerin tuh para pendengar Step Back, khususnya kalian yang memang menekuni bidang di Traxxi. Karena kan di SSS Traxxi Indonesia Mandiri ini sendiri, kita memang khususnya di Traxxi nih, Om. Oke. Kayak gitu. Jadi yang nonton nih anak-anak muda dari KU 18 sampai 23 ya. Dari 18 sama 23. Sebenarnya Bung Ferry ini tuh nyari pemain yang mau diberangkatkan KU berapa, Bung, yang tadi gagal? 23. Jadi untuk Asian Games tuh KU 23. KU 23 kan? Ada batasan. Padahal jebolan gue banyak loh. Banyak ya? Banyak, serius. Lu datang deh 7-8 Oktober Grand Final. Pemain gue banyak yang bagus, serius. Sayang banget nih Indonesia padahal dapat spot ya. Iya. Dapat slot kan buat main kan. Harusnya. Tapi nggak ada pemain. Ya kita persiapan untuk itu belum siap lah untuk saat ini. Sayang banget. Karena gue sih seneng ya ngelihat sekarang Traxxi itu lebih berkembang. Kan memang kita udah prestasinya juga lumayan. Iya. Mimpinya tuh ada kompetisi resmi Traxxi. Itu gue pernah ngebahas dengan si ketum kita. Iya. Kita pernah bahas. Cuma lagi-lagi ya banyak kendala juga yang harus dipikirin sih, Om, kayak gitu. Kata si ketum. Dia mau diadain, cuman otomatis kalau mau diadakan secara profesional berarti kan klub-klub ini juga harus punya memaintain pemain-pemain mereka, nggak cuma main di konvensional tapi emang fokus di Traxxi. Betul. Dan emang harus bisa, Bos. Iya. Karena gue lihat sekarang juga ada beberapa orang yang sudah memfokuskan dirinya untuk mengelola Traxxi secara profesional. Ada, Om. Pemain gue tuh banyak banget. Dia nggak main konvensional basketball. Si siapa namanya kemarin? Yang cewek tuh. Aduh, yang kita ketemu, kita wawancarain di Indonesia Arena, yang cewek. Nyoman, Oni. Si Nyoman tuh nggak main itu loh, 5 on 5. Dia bener-bener fokus main Traxxi doang. Karena gini, kompetisi Traxxi atau kejuaraan Traxxi itu banyak. Iya, banyak. Itu di beberapa negara. Dan itu ada hadiahnya lah, fresh money atau apa gitu ya kan. Nah, tim-tim di luar tuh yang bener-bener fokus Traxxi itu dari Mongolia itu baru sekarang dia masuk lagi 5 on 5. Sebelumnya mereka fokus Traxxi, makanya mereka bisa prestasi kan. Iya. Jadi dimanapun kejuaraan Traxxi dikirim. Iya. Nah, Indonesia gue rasa akan bisa lebih bagus daripada itu. Apalagi nih, kayak sekarang nih, Perbasi.
udah ngeluarin bola sendiri. Oh iya bener. Bisa promoin nih, Om. 3x3, iya. 3x3 nih ya, ini buatan anak negeri nih ya? Buatan, enggak, memang di provide di luar, cuman memang apa nih? Desain apa segalanya udah dari kita ya? negeri. Dan ini akan dipakai bola resmi untuk Prapon. Bulan ini ya? Bulan ini di Prapon Teksi Jogja ya, Jogja. 21. Jogja, nah, iya. Pakai bola resmi kita. Bakal dipakai ini. Ya, dan ini orang-orang yang terlibat di sini tuh yang gua tahu punya atensi lebih untuk memajukan 3x3. 3x3. Karena di 3x3 kita harusnya bisa lebih berprestasi ya. Oke. Gitu. Waktu lo berangkat ke yang di 2022 berarti ya? 3x3 ya? Itu kemana Om? Vietnam, Hanoi. Vietnam, Hanoi, 3x3 sana. Apa yang lo lihat di sana Om? Indonesia yang lo bawa timnya, apakah sudah qualified sebagai tim atau masih banyak yang kurang? Masih ada pembenahan di tim? Kalau gue lihat masih banyak pembenahan yang harus kita lakukan. Karena 3x3 itu udah berevolusi menurut gue. Oke. Dulu kan kita 3x3 itu size-nya kita nggak terlalu pikirin juga ya. Oke. Yang penting ball handling-nya apanya segalanya bagus. Betul. Ternyata berkembang, gue lihat kemarin di 3x3 di Hanoi sizing-nya juga gila-gila. Oke. Terus juga dengan size begitu mereka punya ball handling yang gokil. Parah. Mereka punya speed, mereka punya power, mereka punya fisik bagus gitu. Jadi menurut gue ya anak-anak kita kan, siapa yang bilang anak-anak kita size-nya nggak bagus sekarang? Wah bagus. Lu lihat Om. Iya. Anak-anak gue deh Grand Final lu lihat. Keren-keren Om. Ya kalau ada yang kayak kompetisi 3x3 mandiri apa-apa gitu kan salah satu untuk tim scoutingnya. Itu dia maksud gue. Makanya gue tadi sedikit kecewa pas lu bilang kita nggak berangkatin nih Rit yang 23 karena kita nggak ada orang. Astaga, banyak banget di kita tuh orang-orang bagus ya. Asli kayak gitu. Ya, kan ini sebenarnya masalah organize. Iya, betul. Lu harus bikin blueprintnya dari sekarang. Bener. Itu ya, PR kita ya? Iya, lu kalau nggak punya blueprintnya untuk satu kompetisi, persiapan terutama untuk timnas atau tim apapun itu, ya susah. Karena kita nggak bicara yang namanya short time, kita mesti bicara yang jangka panjang. Iya, long term nih ya, benar-benar. Boleh kalau cuman instan jadi ya hasilnya juga begitu-begitu aja. Bener, gitu. Nggak ada hasil ya? Nggak ada hasil. Memang susah ya olahraga di kita tuh. Menyangkut-nyangkutnya nanti ada yang ngomong masalah finansial lah, masalah sponsorship. Tapi menurut gue dengan banyaknya komunitas yang ada, banyak-banyaknya orang yang peduli dengan basket, apalagi momentum basket kita lagi bagus nih. Putra medali emas di Hanoi, putri medali emas di Kamboja, termasuk 3x3-nya juga putri juga bagus. Gitu. Gue rasa kalau orang-orang nih kumpulin komunitasnya, kita bikin suatu wadah atau apapun itu dengan visi-visi dan sama, seleksi kita gokil. Parah. Amin. Semoga aja. Semoga aja kedepannya itu bisa terwujud Om ya. Lo apa sih yang bisa lo lihat jenjang basket khususnya yang 3x3 10 tahun ke depan? Apa yang bisa kita capai? Dibuat, ditata dan dibikin planning jangka panjang yang bagus, kita bisa mencapai lo masuk ke jenjang yang lebih tinggi lah. SEA Games kita udah masuk, Asian Games, ada kejuaraan dunianya, FIBA-nya juga banyak banget, banyak banget event-event 3x3 yang buat memberikan kesempatan untuk anak-anak muda kita bisa berprestasi sana. Membawa nama harum bangsa Indonesia di luar. Parah. Gokil. Nah, Bung Ferry, tadi kan sedikit cerita tentang lo dengan timnas 3x3 terus 5-on-5 sebagai manajer dan untuk timnas dan lain-lain lu udah berprestasi lah, apalagi emas sudah disumbangkan di ajang ABL. Dan waktu yang di Vietnam juga nyumbangin sih? Vietnam enggak ya? Kita ranking 4 ya? Tapi at least ya 10 besar, 5 besar lah ya, masuk 5 besar. Nah pada saat lu jadi atlet, apa prestasi tertinggi lo? Pernah juara juga nggak? Gue itu juara belum lah ya, tapi maksudnya di Final Four sudah. Final Four ya? Ya kalau juaranya di 3x3. 3x3 itu dia. Setelah 3x3 yang Nike itu, abis itu banyak kan kejuaraan-kejuaraan 3x3. Nah boleh dibilang itu gue bisa ambil top levelnya di situ. Berarti lu pas atletnya di 3x3-nya malah lu dapat banyak juaranya tuh ya? Betul. Oh, nih kocak nih orang ini. Main profesional 5-on-5, PJ sama SM. Tiba-tiba
Dia lari ke 3x3. Di sana malah juara mulu. Padahal belum ada pro atau semi pro di situ ya. Belum ada ya. Jadi main gitu aja ya. Main gitu aja. Mungkin karena pada itu gue bisa juara karena 3x3 belum terlalu populer kan. Oke. Ya kan. Jadi kita berdasarkan pengalaman aja gitu bisa ya main. Ini kayak lo main di komplek lah ya. Ya gitu lah. Lapangan ya kan gak ada orang main setengah lapangan udah kayak di komplek. Iya. Gokil. Keren lah. Tapi sempat kepikiran gak sih dari lo terus berubah dari 5 on 5 main pro, terus masuk ke 3x3, terus tiba-tiba lo megang timnas 3x3 sendiri. Pernah kepikiran nggak? Nggak pernah kebayang. Nggak pernah kebayang? Selama ini gue nggak pernah kebayang bergabung di timnas, apalagi di manajemennya. Bergabung sekarang gue membantu beberapa kegiatan perbasi. Jadi boleh dibilang nggak pernah kebayang. Tapi boleh dibilang dari gue sekolah sampai sekarang tuh ya gue masih di basket. Iyalah. Gue kerjanya boleh bilang full time-nya di basket. Iya, gue main basket di mana ya ada nih orang. Gue bingung dulu rumahnya di mana sih orang. Ada mulu ya kan. Ya dia datang nggak diundang, tiba-tiba nongol main, set pulang aja. Tahu gue liat, mana tuh orang udah kagak ada. Lu kan langsung cabut-cabut gitu itu. Cabut. Kagak pakai nongkrong udah. Jadi gue sebenarnya pengen ngasih suatu gambarannya juga ya. Apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati dan benar-benar fokus, kita bisa survive kok. Bisa tuh ya? Iyalah. Gue buktiin itu, Bos. Karena gue dari kuliah dapat beasiswa dari basket. Abis itu gue dapat kerjaan juga dari basket. Akhirnya sampai sekarang nggak jauh-jauh dari basket, di basket terus. Basket terus ya? Lu kuliah Perbanas Om ya? Kuliah Perbanas. Ambil apa Om dulu? Ambil akuntansi. Akuntansi tuh ya? Kelar tapi? Kelar dong, gila. Kira kayak Albut. Albut kan cabut. Gak kuat basket aja deh. Oke, terus sejarah terbentuknya 3x3 Indonesia sendiri ada tahu nggak lo? Timnasnya itu sejarahnya dari tahun berapa ya? Itu angkatannya angkatannya ada sedikit cerita nggak? Kayak Rama. Iya. Terus siapa ya yang pelopornya Antoni Gunawan. Iya, ya, komunitas itu lah. Alat itu yang mereka juga Mas Agus Mauro kalau nggak salah sponsorinnya. Legend tuh. Itu kan pertama kali tuh 3x3 ya mereka lah yang mencoba membangun komunitas 3x3 waktu itu. Awalnya dari situ yang gua dari situ tuh ya. Jadi mereka ikut kejuaraan ya kan segala macam. Vinton jago-jagonya 3x3 kan itu aja tuh orangnya. Vinton, Rama ya kan. Nah, pencapaian tertinggi sendiri dari tadi nih ya, yang emas tadi nih, ABL ya, yang 3x3 ya. Tapi sebelumnya ada lagi nggak Om? Ada itu yang kayak Rama dan Vinton tuh kan mereka mencapai kan, kejuaraan dunia kalau nggak salah. Kejuaraan dunia kan ya? Cuman sampai di level apanya gue lupa ya. Tapi prestasi cukup bagus. Karena kan parah juga sih. Kalau 3x3 kan semua terekam. Record lah. Perjalanan mereka supaya gimana kan mereka ada poin-poinnya ya. Jadi kita bisa lihat tuh di FIBA 3x3 kan pasti ada klik nama apa aja yang udah dicapai. Gue rasa sih oke. Secara ini ya, secara database 3x3 itu oke loh. Iya, orang gue di event gue nih, lu datang deh 7-8 Oktober, ntar gue WA lo deh. Kalau misalnya nggak ada halangan sih di Indonesia Arena rencananya. Tapi kalau misalnya itu dipindahkan paling ke Citos tuh. Nah kalau ada waktu mampir deh. Lu lihat deh, lo kan bisa tahu tuh mana pemain bagus apa enggak. Gue sih nggak ngada-ngadi ya. Itu cewek-ceweknya khusus ya. Cewek-cewek itu gokil-gokil men. Ya karena gue lihat di 3x3 anak-anak itu lebih bisa mengekspresikan mereka punya skill. Iya. Karena mainnya one on one, iya one on one, gitu. Langsung. Lu main pasti main, nggak ada cadangan mati Bos. Nggak ada. Kalau fantome masih ada. Yang megang duit kerok lu ya. Yang sawerannya paling gede tapi nggak pernah main. Pernah tuh gue anjing diminta saweran dong atau kurang duit lapangan. Betul. Lu datang bro gini-gini kurang duit lapangan anjir suruh datang kagak main. Mainnya dulu siapa yang paling duluan datang ya? Iya, bener. Ngantri. Parah. Nah, terus lo punya target nggak sih Om buat basket Indonesia sendiri, khususnya 3x3 ke depannya? Apa sih? Iya, gue sih yang lo harapkan? Punya harapan tinggi untuk 3x3 Indonesia ya. Terutama adalah satu, kompetisinya masih jalan. Kompetisi rutin di Indonesia sendiri? Di Indonesia harus jalan. Karena nggak bisa dipungkiri, nggak dibohongi. Prestasi itu akan datang dari kompetisi yang bagus. Karena skill, mentality seorang pemain kan terasa di
kompetisi atau pertandingan. Betul. Kalau semakin banyak mereka main, semakin mentalnya bagus, semakin skillnya juga mereka harus develop, gitu ya kan. Karena menurut gua itu dulu kuncinya. Itu ya kan? dulu ya. Habis itu baru melangkah ikut turnamen gimana. Jadi ya itu tadi. Track Indonesia harus punya blueprint pembinaan yang bagus untuk jangka Berarti harus jelas dulu pembinaannya nih ya. Kerangkanya gimana sih? Goalsnya mau kemana? Nah ini PR untuk kita semua nih. Oh iya. Otomatis. Jadi jangan cuma ya sekedar seleksi, ya sayang. Akhirnya lu nggak kemana-mana. Bener. Nggak kemana-mana. Karena levelnya bisa dunia, lu seleksi bisa level dunia. Iya. Parah. Kalau Indonesia sampai dunia mah gila, serem juga sih menurut gua. Apalagi kita udah punya lapangan yang proper kan. Itu dia. Kayak Indonesia Arena kan kemarin. Lo sendiri kemarin kita kan ketemu tuh di Indonesia Arena. Sebagai pemain ada nggak sih rasa kebanggaan lo melihat negara ini punya stadion yang benar-benar udah internasional banget, skala NBA lo? Itu kayak dream come true, Bos. Dream come true ya? Iya. Gue udah merinding gue pemain. Gue belum pernah bermimpi kepikiran tuh Indonesia akan punya kayak gitu. Bakal kayak gitu kan? Karena kayak yang kita lihat kan yang bola. Nah itu dia, yang keren-keren ya. Atletik aja lebih mewah daripada lapangan basket bodoh. Padahal yang lari cuma gitu doang. Nah kita penontonnya banyak. Punya tempat yang kayak begini. Ya, makanya gue juga terima kasih nih sama stakeholder basket yang gokil-gokil. Erick Thohir, Pak Eda. Betul. Ya kan? Mas Asrul juga dari DBL yang punya visioner lah buat visioner. Betul. Ini nggak gampang bos mewujudin Indonesia Arena. Iya nggak gampang. Apalagi kita ditunjuk jadi tuan rumah aja. Menurut gue itu suatu prestasi yang luar biasa. Parah. Luar biasa banget. Belum tentu 10 tahun lagi akan mendapatkan kesempatan yang sama. Betul. Kadang kan gue ngomong kayak gini karena lo basket udah dari tahun 80-an ibarat ya kan, dari era yang gornya masih acak-adut, kita dilihat lah BCR dulu kayak gimana kan, BRC udah kayak gimana dulu kan, yang ibaratnya atau enggak Hall A deh, nggak usah jauh-jauh, yang masih banjir lah. Tiba-tiba lo masuk, kemarin gue juga sempet, gila kita punya lo kayak gini sekarang. Itu kebanggaan luar biasa sih. Luar biasa. Parah Om ya. Dan karena standarnya memang dunia. Oke. Berarti nggak ada alasan untuk kita apapun itu konvensional, 3x3 untuk berprestasi di luar sana ya. Udah nggak ada alasan ya. Nggak ada alasan. Ya, ini gue agak nyimpang sedikit ya. Oke. Ini orang-orang bicara kita kalah size dengan pemain luar. Itu dia tuh, kadang gue kesel kita kayak gitu. Kita bicara ini. Iya. Hey guys, lu udah tahu lu kalah size. So what you should do gitu. Ya kan lo harus berpikir dengan size gue begini, gue bisa ngelawan orang yang panjang-panjang gini, gimana strategi? Iya. Nggak mungkin nggak ada. Benar. Nggak mungkin nggak ada. Benar. Tapi itu balik lagi. Kita harus punya suatu tim yang bisa bikin program yang bagus, ngedevelop itu semua ya. Develop itu yang bagus. Karena gini, ya kayak lo udah tahu lawan lu si A, si B, si C. Kan lu punya tim scouting. Lu punya tim coaching staff yang menganalisa, ya kan, yang mengambil data, statistik apa segala macam fisiknya. Kan mereka udah punya database itu untuk timnya. Betul. Untuk mempersiapkan timnya. Apa yang kurang? Fisiknya kah, syutingnya kah, atau apanya kah gitu. Buat lawan yang gede-gede. Ya kan? Sistem permainannya kah, defense-nya, man to man, zone atau apapun itu kan bisa di-create. Jadi menurut gue kita nggak boleh terlena juga dengan hal ini. Ya kita memang adanya begini gitu. Iya, benar. Iya kan? Dengan adanya begini, size-nya ya sekarang sudah mulai bagus. Size sudah lumayan lah, kita lihat Derrick Michael. Iya kan? Udah ada kok orang-orang. Ada Kevin Sanjaya yang muda-muda, aku lihat ada Ali Bagir yang muda. Iya, betul. Sekarang kita bagaimana develop mereka untuk siap menghadapi di high level, benar. Gitu kan? Betul. Gue setuju sama lo karena di FIBA World Cup sendiri tahun ini yang juaranya Jerman. Bisa lo bayangin dong, sekelas USA, walaupun mereka selalu bilang, tuh tim C yang gue kirim. Tetep aja gila di dalamnya itu bukan pemain kacangan, pemain muda berbakat semua loh. Betul. Kanada yang segitu banyak pemain pro, NBA juga. Terus beberapa tim yang juga ada nama-nama pemain NBA, tiba-tiba Jerman bisa keluar, dan kita ngomongin size sama aja kalau lihat-lihat Jerman. Cuman ya itu tadi,
kayak omongan lo di awal, IQ basket lo. Gue selalu setuju tuh sama omongan lo tuh. Si Magic Johnson kan lo nonton kan? IQ basketnya anjir, iya sih. Kunci kan di situ bos. Kayak lo main, lo lihat gaya permainan Amerika dengan Jerman atau Eropa lah. Iya, betul. Eropa is very simple. Iya, benar. Open Eurostep. shot. Iya. Iya kan? Di maju, drive, ditutup lagi, passing, nembak. Iya, simple basketball. Simple basketball. Iya. Nggak terlalu membutuhkan suatu tenaga yang wah begini. Iya. Itu ada momentum sendiri lah yang buat kayak gitu. Bener-bener ya. Nggak selalu show time ya. Nggak selalu. Nggak harus show time ya. Basket kan kita mau menang bos. Gimana caranya masuk? Lu nggak usah banyak gaya, cuma boleh masuk dia poin. Emang zamannya streetball. Kalau gayanya masuk nilai 2. Ini kayak abangnya Coach Budi nih, Cecep nih, Bung Cecep. Udah nggak usah banyak gaya. Lay apa yang bener, nggak usah lo gini-gini. Iya kan? Ini kan masuk bos. Iya. Coach Cecep kan gitu kan pesennya kan. Kecuali ada nilai lebih gitu. Ada ya iya. Kan? Lo mau begini-gini, poinnya 10. Iya. Ini gini-gini, 2 juga. Nembaknya begini juga. Intinya apa? Masuk. Iya bener. Poin. Gue inget ya Coach Cecep ngomong kayak gitu. Oke, Bung Ferry, thank you banget nih udah ada di Step Back. Wah, gue nih nggak salah orang sih manggil lo. Karena lo tuh dari sejarah basket si 3x3 sendiri masuk ke Indonesia, lo tuh ada di situ. Iya. Gitu, makanya udah gitu lo juga pemain pro di era Kobatama, terus transisi ke IBL ya. Iya. IBL dan terus tiba-tiba sekarang juga lo kerja buat timnas kayak gitu. Jadi gue nggak salah kan, gue bilang coach Bung Ferry ini dong podcast. Dia paling nyantai cuy, langsung siap perintah apa? Gue bilang gila nih orang nih. Siap perintah aja. Si santuy banget dia orang. Ya udah kapan Rit gini. Ya udah atur gini. Padahal tuh omongan gue tuh nggak sengaja dia lagi sama keluarganya lagi di FIBA World Cup ya kita ketemu ya. Iya. Temu lo lagi pesan makanan, terus gue wawancarain, terus dari situ gue bilang podcast dong gini. Dia nanggepinnya, ya udah ayo sih. Wah ini enak nih. Kadang kan yang main-main muda pada ribet om. Enggak, gue tuh kalau ada orang mau diskusi bicara basket tuh gue excited banget. Oh lu seneng ya? Seneng gue. Wah, gitu. ada ya. Karena ini gini, gue pun pengen berbagi dengan pengalaman yang gue punya. Iya ini kan buat yang muda-muda om. Buat yang muda-muda kan yang nonton nih, 3x3 lagi. Betul. Oh emang gila, nggak salah nih gue. Asli gue ketemu dia. Terus setelah gue kulik, gue lihat, wah panjang banget deretan ini nih karirnya. Set. Terus pernah megang Hang Tua, lama lu udah Hang Tua ya? 15 tahun. Gila 15 tahun. Di Hang Tua tuh dari 2007 gue jadi pelatih, gue jadi manajer, gue yang ngelatih, scouting, akhirnya gue rekrut lagi pelatih yang lebih profesional, akhirnya gue fokus di manajemen. Buset, Kelly Purwanto ketemu Salim deh tuh ya. Gila. Parah. Gue mikirnya seumuran Coach Budi tuh senior. Iya. Victor Roring ya, Sama, persis. Satu ya, Coach Victor Roring gue. Gila, sampai jadi Roring. coach. Sempat main bareng nggak waktu di SM? Oh di PJ. PJ pertama kali tuh ya. PJ. Sampai dia ngelatih kan? Iya. Ngelatih juga kan ya? Ngelatih juga. Wah, gokil. Sempat jadi gue jadi manajer timnas tuh dari 2013. 2013 tuh pertama kali. Oke. Itu kita belum nggak dapat apa-apa karena head coach-nya waktu itu Kak Cecep, Oki, Hermanto. Abis itu dipercaya lagi. Oke. 2015. Nah, 2015 itu head coach-nya Ito. Oke. Asistennya Oki, Yobel, ada 4 orang. Dan itu kira-kira udah berapa ya? 8 tahun apa 10 tahun kita nggak pernah dapat lagi medali. Itu kita dapat medali perak. Dapat tuh ya? 2015. 2017 gue dipercaya lagi sebagai advisernya untuk timnas. Alhamdulillah dapat lagi medali perak. Gokil. 2018 Asian Games kita lengser dulu lah. Oke. Manajemen baru, tapi prestasinya belum bisa menyumbangkan medali. 2021 Asian Games gue dipanggil lagi tuh. Panggil lagi tuh. Untuk mendampingi Jeremy lah, kan anak muda itu yang punya potensi. Gue ya orang tua harus di belakangnya. Nggak bohong. Sakti nih orang bohong. Kita itu persiapannya cuma berapa bulan karena tim itu udah siapin dari 2018 kan, store apa segala macam. Ya kita lakukan sedikit perubahan aja lah.
tambah bumbu dikit, tambah dikit. Oke. Ya supaya bisa prestasi dapat medali emas. Alhamdulillah dapat. Ih, Sampai sekarang masih di situ aja, masih ditahan, susah juga mau kabur-kabur. gokil, keren. Nih podcast isinya daging semua sih menurut gua, apalagi khususnya buat kalian yang emang suka banget di 3x3. Iya. Jadi 3x3 sendiri punya masa depan ya, Bung ya? Banget. Banget ya? Banget. Bisa lo ceritain nggak masa depan apa sih buat kalian di 3x3 sendiri? Apa yang bisa lo capai di 3x3 sendiri? Yang ada lah masa depannya tantang lu bisa berprestasi dunia. Tuh, dengerin. Lu bisa banget berprestasi di level dunia. Di gua tuh udah enak banget loh Om, pencatatan FIBA loh di gua. Iya. Serius, di acara kita nih, di SSS Trax Indonesia, itu bukan kaleng-kaleng, itu ada pencatatan FIBA. Dulu mah kita boro-boro main dicatat ya. Boro-boro skornya. catat. Iya kan? Orang tulis tangan habis Ih, itu tampang statistik. Statistiknya lewat. Sekarang enak banget. Sekarang enak di tempat gue tuh ada ranking-rankingnya Om. Iya, betul. Ada ranking dunianya nih, lo urutan segini. Player-player gue tuh ada yang nomor 1 ya? Nomor 1 ya, Asia ya? Iya. Gila nggak lo? Lo kebayangkan kan Traxi sekarang ada KU-nya. Ada KU-nya. Ada KU-nya. Itu. Tapi memang kita butuh nih orang-orang benar-benar nih di stakeholder-nya ya. Iya. Yang benar-benar mau mencurahkan segala pikirannya, tenaganya, sisi finansialnya untuk Traxi ini. Ah, gokil. Bener. Nih, dengerin nih, yang ngomong bukan kaleng-kaleng nih. Oke Om, sebelum ditutup, pesan dong untuk atlet muda di Indonesia, khususnya 3x3. Bisa nggak sampein suatu? Simple pesannya. Kita itu tidak ada yang tidak bisa. Oke. Semuanya bisa asal mau apa enggak. Lo mau berusaha apa enggak? Lo mau berprestasi apa enggak? Ya kan? Jadi lo harus percaya sama diri lo bisa berprestasi dengan usaha lo sendiri. Oke. Dan yakin apa yang setiap lo lakukan dengan niat baik, insya Allah hasilnya baik. That's it. Amin. Gila. Gokil. Thank you banget Bung Ferry. Pokoknya apapun yang dilakukan ke depannya sukses terus. Amin. Sehat-sehat terus. Mau ngapain nih ke depannya kira-kira? Ada spill dikit lah bocoran. Nggak ada. Lagi ada proyekan apa nih? Sekarang persiapan Asian Games, terus juga ya lagi ngelamar lah. Bohong. Ngelamar macam berbasi pusat, ada dahi kadang-kadang. Suka ngadi dia. Ini kan penampungan terus. Cari aliran yang lain dulu. Bung Ferry, thank you loh. Oke. Ya, sampai ketemu Siap, lagi Bung ya. ketemu. Sehat-sehat ya. Sip. Oke, kalau gitu step back. Gua Morris Kansil undur diri. Dan Bung Ferry, bye-bye. Bye. Thank you.